Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku dimana saja Anda berada, pertama dan utama sekali memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga hari ini Allah masih memberikan perlindungan, kesehatan, masih memberikan sangat-sangat banyak nikmat. Selanjutnya salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabatku dimana saja Anda berada, saya selalu mendoakan sahabat semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku, sudah lama kita tidak membuat video lagi, sudah lama kita tidak bertatap muka, walaupun hanya melalui sebuah video ini ataupun dunia maya. Namun sekali lagi sahabatku dimana saja Anda berada, saudaraku dimana saja Anda berada, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudaraku semua. Sahabatku dimana saja Anda berada, pada video kita kali ini saya akan menginformasikan suatu informasi yang sangat penting dan berguna bagi sahabatku, saudaraku dimana saja Anda berada, terutama bagi sahabatku para pencinta dunia kebatinan, dunia spiritual, dunia tenaga dalam. Insya Allah penyampaian ini nantinya sangat berguna dan bermanfaat bagi sahabatku dimana saja Anda berada. Apa informasi, apa berita kira-kira yang sangat penting yang perlu saya sampaikan kepada sahabatku di mana saja Anda berada. Sahabatku di mana saja Anda berada, sebetulnya ini kita masih berbicara tentang ilmu firasat atau tentang tanda-tanda bahwa ajal itu segera menghampiri setiap manusia. Jadi tanda-tanda ini sangat perlu kita perhatikan, bahwa walaupun ini hanya kita lihat dari sudut pandang dunia kebatinan, tenaga dalam ataupun spiritual, namun ini sudah terbukti sahabatku. Bukan saya saja yang membuktikan ini, akan tetapi sahabatku-sahabatku yang lain yang mereka juga hobi dunia kebatinan, spiritual, ini mereka jadikan sebagai tanda bukti nyata. Kalau kita bilang 100% tidak mungkin sahabatku, karena di sini kita masih mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak apabila kita sudah mengetahui, melihat, merasakan tanda ini, 85% lebih seseorang akan dihampiri, akan dipepet oleh yang namanya sakaratul maut. Sahabatku dimana saja Anda berada, jadi pembahasan kita sekali ini masih seputar tentang peristiwa seputar sakaratul maut, tanda-tanda yang menghampiri ketika orang hendak dijemput oleh malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa. Sahabatku dimana saja Anda berada, sekali lagi ini hanya kita lihat dari sudut pandang kebatinan. Akan tetapi ini bukanlah suatu yang terjadi
secara kebetulan saja tidak. Saya secara pribadi sudah menyaksikan ini berulang kali. Ketika pasien saya cek dari pandangan batin jarak jauh, saya sudah menemukan tanda-tanda ini, saya sudah melihat tanda-tanda ini. 85% sakaratul maut sudah menghampiri pasien tersebut. Sekali lagi sahabatku, di mana saja Anda berada, ini juga dirasakan oleh sahabat-sahabat spiritual saya, sahabat-sahabat kebatinan saya yang selalu memperhatikan seorang pasien, seorang tetangga, karib kerabat ketika dalam kondisi sakit parah atau dalam kondisi menghadapi sakaratul maut. Apabila ia melihat tanda ini, besar kemungkinan orang ini umurnya tidak panjang lagi. Wallahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu. Ini adalah suatu firasat, suatu kebenaran yang Allah sampaikan kepada kita yang selalu mengasah, melatih kebatinan-kebatinan kita. Nah, sahabatku di mana saja Anda berada, sebetulnya penemuan ini tidak disengaja ya sahabat. Saya tidak pernah meminta pada Allah, ya Allah, nyatakan kepada hamba, informasikan kepada hamba apa tanda-tanda kematian orang ini. Saya tidak pernah meminta demikian sahabatku, akan tapi ilmu ini, pengalaman ini datang secara tiba-tiba. Rata-rata kebanyakan tanda-tanda seperti ini ketika saya menghadapi seorang pasien yang sakaratul maut, ini datang secara tiba-tiba. Firasat ini, kebenaran ini datang secara tiba-tiba. Sekali lagi, ini bisa kita pegang 85% lebih. Sahabatku, di mana saja Anda berada. Karena itu pada video kali ini sahabat, akan saya beri judul hati-hati dan waspada ketika Anda mencium aroma ini. Apa aroma yang tercium oleh kita ketika seseorang hendak menghadap ilahi, seseorang akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel? Ini adalah aromanya sahabatku. Hati-hati terhadap aroma ini, sangat sensitif betul terhadap aroma ini. Terutama aroma ini tercium di daerah Pulau Sumatera. Oke, sahabatku di mana saja Anda berada, yang baru bergabung di channel saya Amrizal Indragiri, jangan lupa sahabat, like and share serta tekan tombol subscribe. Sekali lagi, bagi sahabatku yang baru bergabung di channel saya, insya Allah channel ini adalah channel yang sangat banyak memberikan manfaat, keuntungan, hikmah. Karena ini saya menceritakan tentang bukti nyata dari perjalanan spiritual kehidupan saya pribadi. Apa yang saya sampaikan ini sudah benar-benar diuji coba kebenarannya. Sahabatku di mana saja Anda berada, karena itu bagi yang baru bergabung jangan lupa like and share. Dengan demikian sahabat nanti bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Oke, sahabatku di mana saja Anda berada, judul video kita kali ini adalah hati-hati dan waspada terhadap aroma ini. Apa aroma ini sahabatku di mana saja Anda berada? Ini aroma ini adalah aroma yang tercium ketika kita melaksanakan praktek jenazah sahabat. Ketika kita memandikan jenazah, ketika kita mengkafani jenazah, bahkan sampai ketika kita mengantar jenazah ini tempat peristirahatan terakhir atau ke dalam liang lahat. Sahabatku, di mana saja Anda berada, mulai saja kita melaksanakan penyelenggaraan jenazah, dari memandikan, mengapani, kemudian nanti kita mengantarkan hingga ke liang lahat. Aroma ini sangat khas, tercium sangat jelas di tubuh atau di seputaran jenazah. Sahabatku di mana saja Anda berada, aroma ini apa sahabat? Kalau di Sumatera kebanyakan jenazah, supaya untuk pengharum bisa juga ya sahabat, atau bisa juga mungkin sedikit digunakan untuk pengawet ya, supaya tidak lekas ataupun cepat menjadi busuk jenazah tadi.
Inilah yang digunakan. Sekali lagi, ini untuk di Pulau Sumatera ya sahabat, karena saya tinggal di Sumatera. Ini adalah suatu kebiasaan, suatu tradisi orang Sumatera. Apa yang ia pakai untuk pengharum bagi jenazah mayit, yaitu adalah kapur barus. Sekali lagi, yang dipakai di Sumatera untuk pengharum, atau bisa jadi kita sebut juga untuk sebagai pengawet dari jasad jenazah ini, yang digunakan adalah kapur barus. Jadi sahabatku di mana saja Anda berada, hati-hati dan waspadalah ketika kita mencium aroma ini. Contoh si A, ketika kita coba mendeteksi, ketika kita coba menerawang jarak jauh, si A ini dalam keadaan sakit parah, dalam keadaan sakratul maut. Ketika kita mencoba menerawang jarak jauh, spontan, secara tiba-tiba kita mencium aroma ini, aroma kapur barus. Sekali, dua kali, tiga kali kita terawang, aroma ini lagi yang datang. Aroma ini lagi yang tercium oleh penciuman kita. Kita ulang lagi dengan penuh konsentrasi, meminta kepada Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bagaimana betul kondisi si A ini. Kita coba terobos, kita coba memohon kepada Allah petunjuk, minta zahirkan kepada kita. Nah sahabatku, biasanya bau ini datangnya secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Apabila kita lakukan sekali, dua kali, tiga kali, kita masih tetap saja mencium aroma ini, hati-hati. Ini pertanda bahwa si A ini, orang ini, hanya bisa dikatakan hitungan hari, atau paling lama hitungan minggu. Insya Allah, apabila ini sudah tercium aroma ini, sudah tipis harapan kalau dia akan bisa bertahan lebih lama lagi, atau dia bisa akan sembuh seperti sedia kalanya. Wallahu a'lam bisawab. Allah lah yang tahu dengan apa yang terjadi di alam semesta ini. Ini hanyalah suatu pertanda firasat yang Allah tancapkan, yang Allah tanamkan ke dalam hati sanubari anak manusia. Ittaqu firasatul mu'minin innahu yanzuru binurullah. Hendaklah kalian takut, hati-hati dan waspada terhadap firasat orang-orang beriman. Nah, ketika saya melakukan menerawang, mendeteksi, saya seringkali menemukan hal ini. Saya seringkali mencium aroma kapur barus ini sangat tajam, sangat menyengat di hidung saya. Ketika saya menerawang si A, saya tercium aroma ini sangat dahsyat, sangat tajam. Besar kemungkinan pasien ini, orang ini, sangat tipis harapan untuk sembuh. Sahabatku di mana saja Anda berada, bagi pencinta, sekali lagi bagi para pencinta dunia kebatinan, tenaga dalam, spiritual, ini adalah suatu lambang, suatu pertanda yang Allah selipkan ke dalam hati kita ketika kita berhadapan dengan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Sahabatku di mana saja Anda berada, inilah video singkat, mudah-mudahan ini sangat memberikan manfaat, hikmah bagi sahabatku di mana saja Anda berada. Sekali lagi saya sangat berharap bagi sahabatku di mana saja Anda berada, sering-seringlah melatih, mengulangi latihan konsentrasi, latihan meditasi, mengasah, kita asah dan kita asah terus. Ibarat pisau, sering-sering kita asah. Kalau pisau ini sering-sering kita asah, kita rawat, kita jaga, pisau ini akan mengkilap dan sangat tajam. Ketika tajam, dia siap memotong apapun yang berada di dekatnya. Gini juga lah sahabatku, tenaga dalam, kebatinan, hendaknya paling tidak lah dalam seminggu agak sekali, ketika malam Jumat, ketika hari Jumat, atau misalnya ketika bulan Asyura, kita mengasah kebatinan kita. Insya Allah kalau sering kita ulangi, sering kita praktekkan, sering kita asah, insya Allah hati kita, kebatinan kita akan bertambah tajam, akan mengkilap, dan apa saja yang terlintas di depan hati kita akan terlihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.